Hai netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten Kota Komentar Berita. Jadi seperti biasa gue di sini di konten ini gue akan ngebacakan berita-berita terhangat, terpanas, terupdate soal berita politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Oke, langsung aja ya, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita pertama. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja baca berita pertama. Tapi sebelum baca beritanya, gue ingetin ini gue ngebacain berita sambil mengomentarinya ya. Jadi di ini langsung aja lah baca berita pertama. Dilansir dari kompas.com. Anies, PSBB bukan pelarangan tapi pengetatan protokol kesehatan. Oke, soalnya ini ada berita kan sempat isunya mencuat, katanya mau PSBB total di wilayah DKI Jakarta gitu. Oke, langsung aja bacakan beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya hanya memperketat pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan saat pembatasan sosial berskala besar total. Dalam penerapan PSBB DKI, Anies menyebut tak ada larangan untuk berbagai sektor, khususnya sektor perkantoran. Oke, ini jadi mungkin ini nggak akan kayak seperti PSBB yang sebelumnya. Jadi PSBB ini mungkin hanyalah pengetatan aja, jadi nggak ada yang ditutup sektor apapun, tetapi dengan pengetatan, mungkin aturan-aturan yang diperketat supaya tidak menyebar luas COVID-19 ya, mungkin seperti itulah tujuannya. Kalau pengetatan, semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya garis bawahi, bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan pembatasan, kata Anies di Balai Kota Jakarta Pusat dalam rekaman yang diterima Sabtu 12 September 2020. Anies mengatakan sektor utama yang dilakukan pengetatan protokol kesehatan adalah perkantoran. Tujuannya adalah penekanan angka penyebaran COVID-19 di perkantoran. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran, karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Jadi artinya tetap berkegiatan tapi ada batasan-batasannya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19, ungkap Anies. Diketahui PSBB akan kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020 mendatang. Kepastian dan detail pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar akan dijelaskan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 alias hari ini ya mungkin. Anies Baswedan sebelumnya menyebutkan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dalam rapat gugus tugas percepatan penanganan pengendalian COVID-19 di Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu, kata Anies pada hari Rabu tanggal 9 September 2020. Menurut Anies, keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan dengan penerapan PSBB ini. Berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi, yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. Oke, ya udah. Jadi mungkin nanti dari tanggal 14 September ini akan ada PSBB kembali, tetapi ini mungkin PSBB-nya yang akan membatasi aktivitas kita dan memperketat gitu aturan kesehatan. Oke, kita langsung aja ke berita kedua. Oke, sekarang kita bacakan berita kedua. Idrus Marham bebas dari bui, Golkar senang. Oke. Ex-Menteri Sosial sekaligus mantan Sekretariat Jenderal Partai Golkar
Idrus Marham bebas dari UI. Partai Golkar bahagia menyambut kebebasan Idrus Marham setelah 2 tahun menjalani hukuman kurungan. Tentu sangat senang, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada detik.com Sabtu pada tanggal 12 September 2020. Agus yang juga Menteri Perindustrian menyambut baik bebasnya Idrus. Dia berharap Idrus kembali berkarya untuk warga. Idrus memang terpidana kasus korupsi, tapi dia sudah selesai menjalani hukumannya. Ya, kalau politisi udah masuk bui itu mau kembali lagi ke politik, ya saya rasa akan sangat berat gitu. Karena masyarakat keburu gak percaya pada orangnya gitu. Takutnya itu terjun ke jurang yang sama kan. Tapi nggak apa-apa kalau meskipun mau ke politik lagi, ya silahkan aja. Beliau sudah menjalani hukumannya dan sekarang bisa kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat, kata Agus. Idrus telah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau 1. Awalnya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Idrus dengan 3 tahun penjara dan denda 150 juta. Subsidiar 2 bulan kurungan. Selanjutnya hukuman Idrus diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Idrus membela diri lewat kasasi ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan kesaksian Idrus dan menyunat hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Akhirnya Idrus bebas pada hari Jumat kemarin. Oke. Idrus Marham ini adalah mantan menterinya Jokowi, menteri sosial pada tahun berapa ya? Agak lupa gitu. Dia terjebak kasus suap mungkin ya. Ini sama pengusaha. Tapi sekarang dia udah menjalankan hukumannya dan mungkin akan kembali ke Golkar dan kembali lagi berpolitik gitu. Tapi kembali lagi gitu, kalau ingin kembali ke politik akan sangat sulit gitu. Mantan napi korupsi gitu akan kembali ke politik itu akan sangat sulit karena sudah tidak adanya kepercayaan gitu. Oke, tetapi itu tapi mudah-mudahan gitu Pak Idrus Marham ini nggak terjebak ke lubang yang sama lah, tetapi kembali lagi berpolitik bersih dan membantu masyarakat atau mewakili masyarakat lagi gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ke berita ketiga. Kapal Cina kembali masuk Laut Natuna meski sudah diusir tapi menolak pergi. Oke, ini kasus yang berlarut-larut ya antara Indonesia dengan Cina. Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung 5204 terdeteksi masuk di perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Oke. Dari pengamatan yang dilakukan Badan Keamanan Laut alias Bakamla RI, kapal Cina tersebut diketahui masuk perairan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menyikapi hal itu, Bakamla RI melalui rilis yang disampaikan kini sudah menerjunkan KN Nifah 321 untuk mengusir mereka. KN Nifah 321 merupakan salah satu unsur Bakamla Republik Indonesia yang bertugas melakukan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat. Namun demikian, dari komunikasi petugas yang dilakukan via radio itu, ternyata kapal Coast Guard Cina tersebut enggan untuk meninggalkan lokasi perairan Indonesia. Mereka
beralasan perairan tersebut berada di area Nine Dash Line yang merupakan wilayah teritorial Cina. Padahal berdasarkan UNCLOS 1982, keberadaan Nine Dash Line tidak diakui. Terkait dengan hal itu, kedua kapal tersebut hingga saat ini masih berada di lokasi dan saling membayangi. Oke, Bakamla Republik Indonesia sejauh ini masih melakukan upaya koordinasi dengan Kemenko Polhukam dan Kemenlu untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke, ini adalah perebutan wilayah wilayah laut di Natuna yang emang banyak diperebutkan karena katanya di sana mengandung gas atau minyak mentah gitu yang sangat banyak. Oke, sekian dulu berita hari ini. Jadi beritanya segitulah. Oke, cuma 3 aja, tetapi mudah-mudahan bermanfaat informasinya untuk kalian semua. Oke.